Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ella Safitri akan menjelaskan tentang prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan sendiri adalah merujuk pada area sektor utama yang menjadi fokus dalam perencanaan anggaran tahunan. Adapun beberapa poin yang menjadi fokus prioritas pada KUA Magetan 2021 adalah infrastruktur. Infrastruktur sendiri memiliki anggaran sebesar 100 miliar. Infrastruktur ini berfokus pada pembangunan jembatan, pembangunan jalan, dan pembangunan saluran air. Sektor pertanian dan perikanan anggarannya sebesar 50 miliar untuk mendukung pertanian dan nelayan. Ada juga layanan kesehatan yang memiliki anggaran 30 miliar meningkatkan fasilitas kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Juga ada pendidikan yang memiliki anggaran 40 miliar meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kenalkan, nama saya Elsa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan. Ada 3 poin pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah target Rp 80 miliar. Pendapatan asli daerah PAD Kota Medium pada September 2024 telah mencapai 80 miliar dari target tahunan. Angka ini merupakan realisasi setelah adanya perubahan target sebesar 109 miliar. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa sumber PAD. Yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Papua Barat sebesar 300 miliar merupakan kenaikan belanja APBD perubahan 2024. Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK. Dana perimbangan bertujuan untuk yang pertama, membantu daerah mendanai kewenangan. Yang kedua, mengurangi ketimbangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, tahun 2021 NTBT menargetkan anggaran APBD sebesar 500 miliar. APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Perkenalkan, nama saya Husna Haris. Saya akan menjelaskan tentang perubahan KUA di Kota Magetan tahun 2021. Pada tahun 2021 di Kota Magetan, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, melakukan penyesuaian anggaran untuk menanggapi dampak pandemi COVID-19. Fokus utama dari penyesuaian anggaran ini adalah ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting terkait penyesuaian anggaran tersebut. 1. Penyesuaian belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan memfokuskan anggaran yang diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung penanganan COVID-19 seperti sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. 2. Ketahanan pangan. Anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan ditujukan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. 3. Fokus kesehatan. Pada sektor kesehatan dialokasikan anggaran ditujukan untuk penguatan fasilitas kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan, penambahan kapasitas rumah sakit, dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 4. Bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Selain ketahanan pangan dan kesehatan, penyesuaian anggaran juga menyasar bantuan sosial bagi masyarakat yang berdampak, terutama bagi golongan rentan dan pekerja informal. 5. Pengawasan dan efisiensi. Pemerintah daerah menerapkan pengawasan yang ketat dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan digunakan dengan efisien. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan rencana. Penyesuaian anggaran ini
menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor-sektor esensial yang menopang kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan pandemi dengan harapan menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mempercepat pemulihan di Magetan. Sekian, terima kasih. Hai guys, di sini saya sebagai Mas Daleni Nasution yang akan membahas KUA sesudah perubahan tentang materi pengurangan belanja tidak prioritas di tahun 2021. Itu kita akan membahas lebih lanjut. Oke? Nah, setelah perubahan di tahun 2021 mengutamakan pengurangan belanja yang tidak prioritas dengan fokus pada efisiensi dan pengalokasi dana yang lebih tepat sasaran. Berikut kita akan membahas langkah-langkah lebih lanjut. 1. Pengurangan belanja operasional. Pengurangan belanja operasional memiliki satu contoh, yaitu efisiensi pengeluaran, pemotongan biaya yang tidak esensial seperti perjalanan dinas, konsumsi untuk rapat-rapat non-kritis, dan kegiatan seremonial yang tidak mendukung tujuan utama. 2. Pembatasan penggunaan barang dan jasa memiliki satu contoh, yaitu fokus pada keperluan prioritas yang mengurangi penggunaan barang yang tidak mendesak dan hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan untuk operasional yang esensial. 3. Pemotongan anggaran kegiatan non-kritis memiliki satu contoh, yaitu pengurangan kegiatan sosialisasi non-esensial. Beberapa kegiatan sosial atau sosialisasi yang tidak mendesak dipangkas dengan anggaran dialihkan ke program yang lebih prioritas. 4. Fokus pada digitalisasi dan inovasi layanan memiliki satu contoh, yaitu efisiensi layanan dan teknologi, mengalihkan anggaran ke pengembangan dan implementasi sistem berbasis teknologi seperti pencatatan nikah online dan layanan pembimbingan keluarga digital untuk mengurangi biaya operasional fisik dan meningkatkan efisiensi. 5. Pemanfaatan dana untuk program prioritas memiliki satu contoh, yaitu alokasi untuk program prioritas mengarahkan dana yang disisihkan dari pungutan belanja yang tidak prioritas untuk program-program yang dianggap lebih mendesak dan berdampak langsung seperti bimbingan pranikah, pungutan keluarga sakinah, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang di sektor terkait. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan PPAS Kota Kabupaten Magelang sebelum perubahan. Nah, yang pertama itu adalah pengalokasian kepada kesehatan sebesar 50 miliar yang termasuk ke dalam penanganan COVID-19, yaitu pemerintah melakukan penguatan layanan terhadap kapasitas rumah sakit dan puskesmas. Yang kedua adalah program vaksinasi nasional. Nah, pemerintah menyediakan vaksin yang memadai untuk masyarakat untuk didistribusikan hingga ke daerah terpencil guna memastikan cakupan vaksinasi yang luas. Dan yang ketiga adalah fasilitas kesehatan jangka panjang. Nah, pemerintah melakukan pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan di daerah pedesaan untuk memastikan akses layanan medis yang merata. Yang kedua, sektor pendidikan sebesar 30 miliar. Nah, investasi pada sektor pendidikan ini adalah mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan generasi yang di masa depan berkualitas dan kompetitif. Yang pertama itu adalah pemenuhan sarana prasarana pendidikan seperti perbaikan dan renovasi sekolah yang rusak. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu melakukan pelatihan terhadap guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam pengajaran. Dan yang ketiga itulah yang sektor infrastruktur dialokasikan sebesar 70 miliar. Nah, perbaikan seperti perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung ekonomi. Nah, yang keempat adalah sektor pemberdayaan ekonomi sebesar 30 miliar.
Nah, dalam upaya ini pemerintah melakukan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, yaitu penyaluran bantuan tunai dan non-tunai bagi kelompok rentan seperti pekerja informal dan buruh masyarakat berpenghasilan rendah, dan dukungan kepada UMKM, yaitu pemberian bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat. Yang kelima ada pada sektor lingkungan, dialokasikan sebesar 10 miliar. Nah, di dalam sini pemerintah melakukan pengalokasian kepada pengelolaan sampah dan konversi dan rehabilitasi lingkungan. Yang keenam ada proyeksi pendapatan realitas. Nah, efisiensi dan prioritas dan kesiapan penyesuaian. Sekian pemaparan PPAS Magelang, Kabupaten Magelang. Nama saya Fakra Dilansyah. Saya akan mempresentasikan tentang PPAS sesudah perubahan di Kabupaten Magetan tahun 2021. Langsung aja terus ke poinnya, yaitu prioritas anggaran. Terdapat ada 4 poin, yaitu kesehatan, anggaran 80 miliar, penambahan untuk anggaran untuk penanganan darurat kesehatan dan pengadaan vaksin. Yang kedua, ekonomi, anggaran 50 miliar, penekanan lebih pada program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial mengingat dampak pandemi. Yang ketiga, infrastruktur, anggaran 50 miliar fokus pada proyek-proyek yang dapat mempercepat ekonomi. Dan yang keempat, anggaran 20 miliar penambahan program untuk mendukung masyarakat rentan akibat dampak ekonomi COVID-19. Dan selanjutnya masuk ke poin berikutnya, yaitu perubahan prioritas anggaran sementara. Isinya yaitu beberapa plafon anggaran direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan prioritas dan kebutuhan mendadak. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan yang mungkin menurun akibat pandemi. Pengalihan anggaran dari sektor yang kurang prioritas ke sektor yang lebih mendesak seperti kesehatan dan sosial.